Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita, aku undang untuk kita bangkit berdiri. Beri salam kiri dan kanan. Katakan, you look awesome today. Oke. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah Bindov Plus kita pada siang hari ini, kita mau satukan hati dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah lupa kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau berperkara Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar Tuhan, bahkan timbul dalam hati kami Tuhan, itu semua Engkau sediakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang mengasihi-Mu, yang mau taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara di tempat ini Tuhan, beracara dan mengalir ya Allah Roh Kudus di antara kami. Kami rindu Tuhan kami boleh bersekutu bersama Tuhan di tempat ini dan merasakan Tuhan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita puji Tuhan. Bersukacita di setiap langkahku, kuat tangan-Mu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu, ku tak ragu mengikut-Mu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Udah makan siang saudara? Udah, oke, kita lebih kuat lagi ya. Bersukacita di setiap langkahku, yes Lord. Kuat tangan-Mu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu mengikut-Mu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak takut. Tidak pernah kami ragu Tuhan, untuk kami mengikut Engkau Yesus. Yes. Menghadapi musuh, Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Lagi saudara, ku tak ragu mengikut-Mu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku, bagian hidupku.
dengan iman sama-sama kita katakan bagian hidup kita. Bagian hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipuja. Tuhan beracara terus Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau hari ini kami boleh berdiri di tempat ini ya Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami Tuhan. Tapi betul-betul karena perkenanan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar pada saat ini Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan akan apa yang Engkau sudah tuliskan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Itu semuanya berarti dan baik buat kami. Thank you Lord. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu ya Yesus. Untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku. Yes, Lord. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kau
memahami hatiku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan saat ini. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, Mari kita terus menyembah Tuhan. sampai akhir hayatku. Mari kita terus menyembah Tuhan saat ini. Syakalala bala syakala sikidada bada 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 bada. Shikilala bala syakala sikidada bada la 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 la. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami puja dan kami tinggikan saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan untuk setiap dari pribadi lepas pribadi saat ini. Bahkan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus, kami undang Kau lawas setiap dari kami Tuhan tempat ini Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih-lebih lagi ya Bapa. Kami memerlukan jamahan-Mu saat ini ya Bapa. Kami memerlukan Engkau ya Bapa. Shikilala bala jamah Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan siang hari ini in the name of Jesus Lord. Ukala bala syakala sikidada bada 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 bada. Shikilala bala syakala sikidada bada 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 bada. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara yang hadir saat ini Tuhan. Mungkin mereka lagi sakit ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib Tuhan. Bukan hanya Engkau menebus dosa kami Tuhan. Bukan hanya Engkau telah membeli hidup kami dengan lunas ya Bapa. Tetapi oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami ya Bapa. Jika ada di antara di sini yang berpikir, apa mungkin Tuhan sanggup menyembuhkan? Firman Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kamu hanya ingin, setiap dari kita hanya perlu memiliki iman sebesar biji sesawit. Maka Tuhan berjanji, Engkau akan memindahkan gunung. Ya Bapak, saat ini aku berdoa untuk setiap yang sakit Bapak. Dimanapun yang Kau rasakan sakit, dengan iman Kau pegang bagian yang sakit. Maka Tuhan siang hari ini mau menyembuhkan engkau. Percaya dengan iman bahwa Tuhan telah menyembuhkanmu. Terima dia. Terima dia. Terima kesembuhan dari dia saat ini. In the name of Jesus Lord. In the name of Jesus Lord. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Siapa kami Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Sampai Engkau begitu peduli akan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Bukakan telinga, bukakan hati, bukakan pikiran. Sehingga setiap firman yang ditabur, kami akan tangkap semua Tuhan. Tidak ada satupun yang lewat begitu saja. Tetapi akan menjadi pedoman, menjadi kekuatan. Bahkan mungkin menjadi teguran. Tetapi kami mau ditegur Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap dari kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berhenti berdoa, tapi Engkau terus melawat setiap dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya, selamat datang di Bind of Plus on-site service. Thank you for coming. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir saat ini. For the first time coming here, I like to invite to raise your hand. Okay, welcome. Okay. Kita ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Tadi kita sudah doakan untuk orang yang sakit ya. Tapi kalau kalian di sini memerlukan doa yang lebih lagi dari kita semua, apapun yang menjadi kebutuhan kalian, kami siap mendoakan setiap kebutuhan doa yang ada. Jadi kalian bisa hubungin tim kami lewat email ataupun lewat telepon yang sudah, nomor telepon yang ditunjukkan di layar. Ya, jadi please kalian gak sendirian, kalau kalian punya kebutuhan, kita siap untuk menopang dalam doa. Haleluya. Berikutnya kita juga ada beberapa pengumuman untuk cell group. Kita ada cell group Jumat ini, 16 September jam 8 malam. Kita bukan cuma ada satu cell group ya, kita ada beberapa cell group. Jadi yang ingin rindu, ingin bergabung dengan komunitas kita, welcome. Kalian bisa tanya sama saya, atau bisa tanya dengan tim Asyir, atau kita punya service coordinator, mungkin bisa angkat tangan service coordinator. Ya, bisa hubungin Debbie. Oke, so kita ada cell group ya, 16 September, please welcome to join us. Oke, berikutnya. Pengumuman berikutnya, kita hari ini selain on-site, kita juga ada online. Kebaktian online akan diadakan tanggal 24 September hari Sabtu jam 5 sore lewat Zoom. Kita mengundang kalian juga untuk join. Kalau tanggal 24 Sabtu di rumah, lagi nggak keluar, ayo ikut acara kita. Dan saya percaya banyak kalian akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan untuk tanggal 24 September ini kita ada guest speaker, Pastor Timothy Balakrisnan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, untuk kebaktian onsite hari ini kita akan adakan setiap bulan. Jadi bulan berikutnya kita akan mengadakan tanggal 8 Oktober di tempat yang sama jam 2 siang. Saya encourage untuk kalian ajak teman-teman yang lain yang mereka lagi mungkin cari komunitas, mereka lagi mungkin keluarga muda yang mungkin mereka lagi rindu mencari children church ya. Kalian bisa ajak, kita juga ada Bind of Plus Kids di ruangan 02, 23, dan 24. Oke, berikutnya untuk mengecek schedule kita lebih lanjut lagi, kalian bisa ngecek di Facebook dan juga di Instagram kita yang tertera ini. Dan untuk firman Tuhan yang mungkin kalian rindu ingin mendengarkan, hari ini Pastor Yanto akan membawakan khotbah tentang perlengkapan senjata Allah bagian ketiga. Jadi kalau bagian 1 yang bagian 2 kalian ingin dengarkan, kalian bisa cek di YouTube kita. Oke, terakhir kita akan dengarkan tentang persembahan dan perpuluhan. Jika kalian rindu untuk memberkati kita di Bind of Plus, pelayanan kita di sini, kita bisa dengarkan pengumuman berikut ini. Oke,
Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita sambut Pastor Yanto. Shalom semuanya. Lemes ya? Mungkin besok-besok kita mesti ganti ya. Tadi saya baru QC makanan kita sore ini. Jadi saya agak segar sekarang. Ya. Mungkin mestinya makan dulu baru khotbah gitu ya. Oke. Anyway, hari ini kita temanya adalah Armor of God part 3. Kalau ada yang masih ingat nggak, kita pernah bahas part 1 sama part 2. Kalau nggak ingat, tolong ke YouTube Bindo Plus, ada di sana ya. Because it take longer than I expected, but finally we are here. Finally, thank God we are here. Ya, ini part 3 dan mudah-mudahan ini bagian yang terakhir, mudah-mudahan ya. Oke. Ingetin dulu kenapa sih kita ngomong tentang armor of God gitu ya. Di Efesus 6 ayat 13 firman Tuhan bilang begini, ini Rasul Paulus ngajarin kita semua anak-anak Tuhan. Dia bilang begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sampai akhir kita tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu tetap berdiri. Ya. Dan Rasul Paulus menggambarkannya perlengkapan senjata Allah ini seperti pakaian perlengkapan senjatanya tentara Roma. Ya, dia gambarkan seperti itu. Nah, ini perlengkapan senjata kalau mau perang ya. Ya, tentu mau perang dipakai semuanya harus dipakai. Apa sih yang termasuk di situ? Ini kita bahas yang pertama dan yang kedua, seri pertama, seri keduanya kita bahas ada yang namanya belt of truth atau ikat pinggang kebenaran, ada listnya ya. Ada yang namanya breastplate of righteousness, kalau bahasa Indonesianya baju jirah keadilan. Ada yang namanya the gospel of peace, yang namanya atau bahasa Indonesia kasut Injil damai sejahtera, dan ada juga shield of faith, bahasa Indonesia perisai iman. Masih ingat ya? Jadi kita nggak usah bahas lagi gitu kan? Ya kalau nggak ingat masa saya mesti bahas lagi ya kan? Nggak kelar hari ini. Ya, tapi ini kita udah bahas di seri pertama, seri kedua. Ini semua perlengkapan digambarkan ya sama Rasul Paulus. Semua perlengkapan senjata Allah ini digambarkan seperti perlengkapan senjatanya tentara Roma. Ya, kalau tentara Roma mau perang, mereka mesti pakai ini semua, nggak bisa cuma satu, nggak bisa cuma dua, semua mesti pakai. Kalau mau menang dalam peperangan, mesti pakai. Tentu kalau mereka lagi nggak perang, mereka pakaiannya lebih santai gitu ya. Mungkin kalau yang rankingnya lebih agak tinggi, dia pakai batik gitu ya. Kalau yang nggak ada yang ngerti, terlalu serius kalian ya. Oke, ini hari ini kita akan lanjutkan dengan perlengkapan senjata Allah yang berikutnya. Yang berikutnya, Efesus 6 ayat 17 bilang begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di ayat ini, ketopong keselamatan dan pedang roh, itu ngomong dalam satu ayat. Saya percaya, ini dua-duanya sangat berhubungan sekali. Saya percaya dipakainya barengan, atau paling bagus kalau dipakai barengan, gitu ya. Kita mau lihat dulu yang helmet of salvation, ketopong keselamatan. Boleh dilihatin nggak gambarnya helmet of salvation? Ini gambarnya ketopong keselamatan, helmetnya tentara Roma. Ya, tentara Roma helmetnya seperti ini pada waktu itu. Kalau dilihat ada dua bagian. Ada bagian atasnya itu yang kayak berbulu-bulu merah itu ya. Dan ada helmetnya sendiri yang berbesi ya. Helmet ini mempunyai dua fungsi untuk tentara Roma. Yang pertama untuk menunjukkan identitas mereka. Warna merah itu menunjukkan mungkin pangkat mereka apa, dan mungkin juga menunjukkan kesatuan mereka dari mana. Tapi ini identitasnya mereka. Kalau mereka pakai helm seperti ini, warnanya merah, itu identitasnya mereka dari kesatuan mana, pangkatnya apa. Yang kedua tentu untuk memberikan perlindungan, safety, untuk kepala mereka, untuk bagian kepala mereka. Kalau sampai bagian kepala mereka ada yang mukul atau apa, ada perlindungannya. Ya, dilindungi dengan helmnya sendiri gitu ya. Rasul Paulus menjelaskannya tentang helmet keselamatan ini untuk melindungi bagian pikiran kita. Yang kemarin-kemarin kan dilindungi, semua udah tahu ya melindungi apa aja, nanti bisa lihat sendirilah di YouTube gitu ya. Tapi untuk bagian pikiran, karena di pikiran ini yang paling banyak peperangan, dia gambarkan dengan helmet of salvation. Ya, kita perlu ngerti identitas kita.
kita perlu ngerti perlindungan kita. Karena di pikiran kita selalu ada pertempuran. Ada nggak di sini yang di pikirannya nggak ada pertempuran, pikirannya damai terus gitu ya. Bangun pagi senang gitu, tidur malam senang gitu ya. Ada nggak ini? Sebagian dari kita paling nggak ya, sebagian dari kita banyak sekali pertempuran di kepala kita hari-hari ini. Banyak sekali pertempuran di kepala kita. Ya, nggak gampang. Dan musuh-musuh kita berusaha keras, berusaha sangat keras untuk memenangkan pertempuran di pikiran kita. Iblis itu berusaha keras untuk memenangkan pertempuran di pikiran kita. Kenapa? Firman Tuhan di Proverbs 23 ayat 7 yang bagian A bilang begini, for as he thinks in his heart, so is he. Kalau kita bisa di pikiran kita bisa dimasukkan sesuatu yang membuat kita yakin itu kita, maka kita akan bergerak seperti apa yang kita pikirkan. Makanya iblis juga berusaha untuk memenangkan di pikiran kita. Ya, kalau dia bisa menangkan di pikiran, kemungkinan besar tingkah laku kita, apa yang kita lakukan akan ngikutin. Makanya penting untuk menjaga, buat Rasul Paulus sangat penting untuk menjaga yang ada di pikiran kita. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, saya rasa di sini mungkin sebagian besar atau mungkin semua ya, sudah terima Tuhan ya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan saudara, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Waktu kita terima Tuhan, kita mengakui Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamatku. Secara otomatis, waktu kita ngaku dengan mulut, kita percaya dengan hati, secara otomatis kita selamat. Kita punya jaminan sama Tuhan, satu hari nanti, waktu kita ketemu sama Tuhan, kita akan masuk surga bersama-sama Tuhan. Kita selamat, secara otomatis kita nggak perlu ngelakuin apa-apa, kita cuma perlu mengaku dan percaya. Ya. Tapi, roh kita selamat, tapi pikiran kita masih terus banyak pertempuran. Ada nggak di sini dari saudara yang waktu pertama kali terima Yesus, setelah terima Yesus, ya mungkin ingat nggak dulu mungkin altar call, ya siapa yang mau terima Tuhan, ya terus mengaku saya mau terima Yesus, terus kita deklarasikan iman kita, terus hari-hari berikutnya pikirannya kayaknya damai banget gitu, udah nggak ada lagi masalah. Udah nggak ada lagi peperangan, nggak ada lagi pertempuran di sana. Ada nggak yang seperti itu? So, rohnya selamat, tapi pikirannya masih banyak peperangan. Kebanyakan dari kita sampai hari ini masih seperti itu. Pikirannya masih peperangan. So, kita mesti membawa keselamatan roh kita. Kita mesti bawa jadi keselamatan di pikiran kita juga. So, kita harus menangin ini yang ada di pikiran. Amin. Banyak orang yang hari ini hidupnya penuh ombang-ambing, kayak ada di laut yang penuh ombak karena pikirannya nggak bisa dimenangin. Karena pikirannya walaupun selamat, orang yang selamat katanya ngaku percaya sama Tuhan, tapi di pikirannya masih begitu banyak pertempuran, masih begitu banyak doubt, masih begitu banyak keraguan, masih banyak serangan dan lain-lain. Tentu iblis akan berusaha terus menyerang pikiran kita karena firman Tuhan bilang, for what the man thinks, that is what he is. Pertama, helmet of salvation, ketopong keselamatan. Yang kedua, nanti kita akan balik ke sana. Yang kedua, senjata kedua di ayat itu adalah the sword of spirit, pedang roh. Kita nggak ada gambarnya. Oke, bayangin aja pedang ya. Oke. Kalau diperhatikan kalau saudara baca lagi, ya, baca lagi di firman Tuhan di Efesus mengenai perlengkapan senjata Allah. Semuanya, kalau saudara perhatikan senjata-senjata yang kita udah pernah bahas sebelumnya, itu semua adalah senjata untuk bertahan. Satu-satunya senjata yang untuk menyerang, itu cuma pedang roh ini. Senjata-senjata yang lain itu gunanya untuk bertahan. Satu-satunya yang ofensif, yang untuk menyerang, hanya pedang roh ini. Baik, ini satu-satunya senjata yang kita punya untuk menyerang. So, kalau kita mau ngalahin musuh, ya kita nggak bisa cuma bertahan kan. Ya, siapa orang yang bertahan bisa menang? Ya, pasti kita mesti menyerang. Benar nggak? Kita main bola juga kalau bertahan doang kerjaannya nggak mungkin kita nyetak gol. Ya, kecuali lawannya lausi banget gitu ya. Ya dia nyetak gol ke gawang sendiri gitu ya, nggak sengaja ya. Ya, tapi kalau kita mau menang dalam pertandingan kebanyakan, walaupun kita banyak bertahan, tapi kita harus sekali-sekali menyerang, baru kita bisa menang. Nah, kita punya satu kesempatan, kita punya senjata untuk menyerang. Kita punya senjata untuk bisa mengalahkan musuh dalam pertempuran. Dan di Efesus 6:17 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud sama Rasul Paulus tentang
pedang roh ini adalah firman Allah. Tapi ini bukan firman Allah yang tertulis, bukan firman Allah yang sudah ada the truth ya waktu itu kita udah ini. Ini firman Allah, the spoken word, firman Allah yang rema. Ini firman Allah dan kenapa disebutnya pedang roh? Ada rohnya di sana. Karena Roh Kudus yang akan mimpin kita pakai pedang ini. Roh Kudus yang akan mimpin kita lewat firman Tuhan untuk memenangkan pertempuran kita. Harus ada pimpinan Roh Kudus. Harus ada inspirasi dari Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita ayat-ayat yang kita baca. Makanya baca ayat ya. Kalau nggak dibaca kita nggak bisa diingetin. Ya, ayat-ayat yang akan kita perlukan waktu kita menghadapi satu permasalahan. Waktu kita menghadapi satu kondisi di mana kita diserang, di mana kita disudutkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita firman Allah yang akan membantu kita untuk bisa menang. Amin. Ini adalah firman Allah yang diaplikasikan dalam hidup kita. Ya. Kita lihat bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam pertempuran di pikiran ini. Tadi bilang tadi ini dua alat ini ditulis dalam satu ayat. Kita pengen lihat bagaimana cara pakai dua-duanya di dalam bersamaan. Secara bersamaan untuk kita bisa menang pertandingan. Yang pertama, kalau tadi kita lihat ketopong keselamatannya. Ada yang bentuk menunjukkan identitas, ada yang untuk perlindungan. Manusia itu milikin identitas. Ya. Dan kebanyakan dari kita, mungkin kita punya identitas karena kesalahan kita di masa lalu. Ya. Orang memberikan kita identitas, misalnya kalau kita dulu pernah ketangkap berbohong, ya mungkin lebih dari sekali ketangkap berbohong, ya orang mencap kita, memberikan identitas, oh itu si Anu yang pembohong, gitu ya, benar nggak? Ya, oh mungkin si itu yang pengkhianat karena mungkin dia pernah mengkhianati temannya, mungkin dia pernah bitiki temannya, mungkin itu dicap orang itu semenjak saat itu dicap orang itu yang pengkhianat, hati-hati kalau berteman sama dia, ya. Ada lagi mungkin yang orang mungkin yang lain-lain lah dicap yang kurang begitu bagus. Ya. Tapi waktu kita terima Tuhan, kita punya identitas di dalam Tuhan. Ini yang seringkali kita nggak tahu. Seringkali orang Kristen udah terima Tuhan, tapi yang ada di pikiran mereka adalah identitas dulu karena itu terus yang disebutin sama orang. Dia udah nggak tahu kalau waktu kita terima Tuhan kita diberikan identitas yang baru sama Tuhan untuk bisa bertahan. Misalnya gini, ya. Apa sih identitas kita di dalam Tuhan? Lihat firman Tuhan, tanya Roh Kudus, apa sih identitas kita dalam Tuhan? Waktu banyak orang yang bertanya sama Tuhan, identitas barunya apa? Kita mesti ngerti, kalau kita mesti mau perang, maju perang, kita mesti ngerti identitas kita sekarang apa di dalam Tuhan. Saudara adalah orang yang sudah ditebus, itu identitas saudara. Saudara adalah orang yang sudah di-redeem, orang yang sudah selamat. Saudara adalah miliknya Tuhan. Ada firman Tuhannya enggak? Ada, Efesus 1 ayat 7 bilang begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Banyak orang yang berasa selalu, walaupun sudah terima Tuhan, tapi berasa hidupnya gak layak. Ditanya, mau ikut pelayanan gak? Oh tapi saya masih begini, saya masih begitu. Itu hidup kamu yang lama. Kamu mengidentifikasikan diri kamu dengan kesalahan kamu di masa lalu. Tapi waktu kamu terima Tuhan, Tuhan sudah mengampuni semuanya. You are redeemed. Engkau dilayakkan sama Tuhan. Engkau sudah diampuni dosamu. Kita mesti mengerti waktu kita terima Tuhan, semua dosa kita yang lama sudah diampuni sama Tuhan. We have been redeemed by God. Okay. Kemudian seringkali orang yang misalnya penuh kegagalan, dia dicap sebagai failure. Apa loser. Setiap kali dia dibilang sama orang, mungkin keluarganya melihat dia sering gagal, maka keluarganya selalu mungkin bisik-bisik tapi kedengeran gitu ya. Oh ini kan dia failure ya, ngerjain apa aja fail gitu lah. Ya kan ada gitu ya, bisik-bisik tapi kencang ngomong ya gitu ya. Ya kan ada ya, teman-teman yang ngomongnya di belakang tapi kedengeran sampai depan gitu kan. Ya enggak, oh he's a loser. Ya, she's a loser gitu loh, ya kan? Ya kan? Kita dicap seperti itu. Gara-gara orang mencap seperti itu, banyak orang yang nempel di kepalanya berpikir bahwa aduh gue gak berani lagi deh memulai yang baru. You know what, pengalaman-pengalaman gue. But you know what, waktu kita menerima Yesus, Tuhan memberikan kita identitas yang baru. Firman Tuhan bilang kita ini lebih dari pemenang. Roma 8:37 bilang begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita di dalam Tuhan. Kita nggak perlu selalu jadi failure, kecuali kita percaya kalau kita failure.
Tuhan bisa merubah. Kalau dulu gagal bersama Tuhan kita berhasil. Tapi banyak orang yang gak begitu yakin. Identitasnya sudah dirubah. Kalau mau menang dalam pertempuran, kita mesti ngerti dulu identitas baru kita apa dalam Tuhan. Baru cara hidup kita berubah. Baru cara kita melakukan sesuatu berubah. Ada orang yang penuh dengan self pity. Ya, aduh aku ini orang yang paling malang. Aku ini orang yang gak pernah disayangin. Kalau saudara di sini sih enggak ya, di sini kelihatan mukanya seger semua, saudara disayangin ya. Ya, apa nggak tahu mungkin ketutup make upnya atau apa nggak tahu ya. Ya. Tapi kalau kita kalau saya di tempat kami di Bindov ya, mereka dengan jujur bilang, oh saya ini dibuang sama keluarga. Keluarga saya tuh memang tidak menghiraukan saya. Keluarga saya tuh ini, kenapa saya kerja di Singapura? Karena saya memang di sana, di keluarga saya memusuhi saya. Ada yang sampai hari ini dimusuhin. Terus kita harus ajarin, ampuni keluarga kamu. Masih dimusuhin sama keluarganya. Ya, masih banyak. Dia bilang, aku ini gak pernah ada yang mengasihi. Ya. Tapi saudara tahu gak? Kalau Tuhan mengasihi saudara. Saudara punya identitas. Waktu kita menerima Yesus, kita punya identitas baru. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihi sama Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39 bilang begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan mengasihi kita. Tuhan bilang begini, enggak ada pun yang akan memisahkan. Kadang-kadang kalau kita menghadapi sesuatu, kita berasa kemana sih Tuhan? Kemana sih pembelaannya? Kenapa kita sepertinya gak dikasihin sama Tuhan? Kenapa sepertinya Tuhan gak mendengar kita? Kenyataannya Tuhan mendengar kita. Bahwa janjinya Tuhan bilang gak ada satupun. Gak ada satu kuasa apapun yang sanggup untuk memisahkan kasihku sama engkau. Itu jaminannya Tuhan. Jaminan Tuhan. Ini identitas kita yang baru. Kalau kita nggak mengerti, kita akan selalu ketipu. Kita akan selalu ditipu. Waktu kita masuk dalam satu cobaan, iblis, bener kan Tuhan nggak sayang sama kamu? Tuhan nggak sayang sama kamu. Pakai pedang rohnya. Roh Kudus bilang dalam firman-Nya, diingatkan bahwa nggak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita akan terus mengingatkan kita. Mungkin ada dari saudara yang musuh selalu mengingatkan di pikiran kita tentang dosa-dosa di hidup lama kita. Coba digoda. Dulu waktu kamu melakukan ini enak kan? Kenapa nggak melakukan? Ini hal-hal yang salah yang kita mungkin lakukan di masa lalu. Digoda untuk balik. Kita mungkin udah bertobat untuk keluar. Ya mungkin ada misalnya, yang dulunya sukanya minum-minum. Ya kalau di sini masih ada yang suka minum-minum gak usah ngaku, gak apa-apa. Ya, yang dulunya bisa minum-minum bertobat. Saya gak minum-minum lagi. Saya bertobat. Tapi gak tahu kenapa. Botol bir atau botol minuman keras, nggak tahu seperti ada rayuan-rayuan baru. Kelihatan kenapa itu botol bir itu kenapa begitu menarik. Ya kenapa botolnya kok beda dengan botol yang lain ya. Botol Fanta, botol teh botol gitu kok beda. Ini botol kok muncul sendiri gitu ya. Iblis berusaha menarik karena sesuatu yang lama. Kalau dulu kita nggak bisa ngelawan. Tapi waktu kita terima Tuhan, saudara mesti mengerti bahwa kita punya daya tahan. Kita nggak terikat lagi dengan yang lalu. Ada firman Tuhan yang mungkin kalau ini masalah saudara, ini saya cuma kasih contoh-contoh firman Tuhan. Ya, sebagai pedang roh yang Roh Kudus bisa ingatkan pada waktu kita ngadapin. Mungkin ada orang yang menghadapi lagi begitu. Akan ada keluar firman Tuhan seperti ini. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan lagi diri kita lagi kepada dosa. Saudara mesti ngerti, waktu orang yang tidak mengenal Tuhan, memang mereka terikat. Mereka memang nggak punya daya tahan untuk menolak gangguannya si iblis. Mereka nggak bisa menolak waktu ditarik sama iblis. Kenapa? Karena mereka terikat. Tapi kita mesti mengerti waktu kita percaya sama Yesus,
maka kita turut disalibkan bersama Yesus. Hidup lama kita sudah disalibkan, dikuburkan, dan gak ada lagi kuasa dosa yang mengikat kita. Godaannya ada nggak? Ada. Tetap bisa digoda. Tapi nggak ada kuasa yang bisa ngikat, memaksakan kita untuk melakukan dosa. Iblis akan berusaha bilang, kamu nggak punya kekuatan. Udah lakukan saja, nggak punya kekuatan. Tapi firman Tuhan bilang, nggak ada dosa yang berkuasa atas kita. Dosa itu sudah dihapuskan kuasanya. Kita sanggup melawan. Roh Kudus mengingatkan, ya tentu ada orang-orang yang sudah diingatkan akan tetap jatuh. Tapi kalau ada orang yang waktu lagi digoda sama si iblis, kemudian teringat Roh Kudus ingatkan satu firman Tuhan bilang, kuasanya dosa itu nggak ada lagi. Jangan nurut, jangan masuk dalam dosa. Dan dia putuskan, dosa kamu nggak punya kuasa atas, dia punya kuasa untuk menolak dosa. Amin. Ada juga, ini gak usah ngakui, kadang-kadang ada orang-orang yang kena serangan pikiran-pikiran, mungkin lagi masuk ke situs-situs tertentu, ngelihat sesuatu, keluar pikiran-pikiran yang gak baik, keluar pikiran-pikiran yang kotor, lagi majalah, keluar buka majalah sesuatu, mungkin ada sesuatu yang gak baik, mungkin ada gambar yang baik, keluar pikiran-pikiran kotor, mungkin lagi nonton sesuatu di TV, ya mungkin ada yang gak baik, dan lain-lain. Ya, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita mesti lakukan? Kata firman Tuhan bilang gini, kita harus menaklukkannya. Kita harus menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini gimana? Kalau dulu kita masuk atau nonton sesuatu dan sesuatu yang gak baik, kita kayak gak punya kuasa untuk stop dan kita membiarkan imajinasi, kita membiarkan apa yang kita tonton, kita membiarkan karena kita menikmatinya. Firman Tuhan bilang, kalau ada sesuatu yang masuk, yang gak baik, kamu harus taklukkan. Jangan izinkan itu menjadi liar di pikiranmu. Karena yang menjadi liar di pikiranmu akan menguasai pikiranmu. Kalau kamu masuk ke sesuatu yang gak baik, tutup. Stop. Stop. Kita bisa stop. Kita punya kuasa. Gak ada kuasa yang bisa mengatur kita apa yang bisa kita lihat atau kita gak lihat. Kalau itu salah, langsung tutup. Langsung stop. Jangan biarkan. Taklukkan. Diikat. Kalau bahasa Inggrisnya di captive. Put in captivity. Diikat. Di stop. Dan taklukkan di bawah kaki Yesus. Jangan diteruskan. Ya, banyak orang yang begini, wah ini gak bagus nih, ini gak bagus nih, ini gak bagus, tapi gak berhenti-berhenti ngelihatnya. Gak berhenti-berhenti ngelihatnya. You know what? Firman Tuhan bilang, taklukkan. Taklukkan segala keinginanmu, taklukkan segala nafsumu, taklukkan segala godaanmu. Kamu bisa taklukkan. Put in captivity, berikan sama Yesus. Ada orang yang saya dapati banyak saat-saat ini yang terus sepertinya diserang ketakutan, diserang kekhawatiran. Gak tahu mungkin saat-saat ini banyak yang mengkhawatirkan mungkin ya. Gak tahu, tapi diserang ketakutan, diserang kekhawatiran, keluar anxiety, keluar jadi gak bisa tidur, keluar jadi bermacam-macam penyakit jadi keluar karena anxiety. Bagaimana sih caranya? Roh Kudus akan bawa kita untuk bagaimana caranya mengatasi hal-hal seperti ini. Ada satu firman Tuhan ya waktu saya lagi siapkan firman Tuhan ini. Diingatkan kepada saya. Dari Filipi 4 ayat 8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara gak mau worry, pikirkan yang baik. Kalau saudara gak mau punya ketakutan, jangan pikirin hal negatif. Pikirkan hal-hal yang baik, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hal-hal yang Tuhan punya rencana, pernah dengar rencananya Tuhan, itu yang diingat-ingat. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai pikiran kita. Saudara gak usah berusaha keras untuk punya pikiran negatif. Pikiran negatif datang sendiri. Ya, benar gak? Benar ya?
Gak usah usaha keras, gak usah ditambah-tambahin pikiran negatif, dia akan bertambah sendiri kalau dibiarin. Benar gak? Yang kita mesti berusaha keras adalah punya pikiran positif. Ya, punya pikiran positif. Pikiran positif, pikiran tentang kebaikan Tuhan membuat hati kita ingin memuji Tuhan. Membangkitkan a grateful heart, a thankful heart. Saudara tahu gak? Kalau your heart full of gratefulness, there is no room for worry. There is no room for fear. Jadi kalau ada dari saudara di sini yang kenapa ya saya sering kok pikiran saya kok keluar pikiran yang takut, keluar pikiran yang worry. Ngelihat orang beli tisu rame-rame, saya juga jadi mau beli tisu rame-rame. Ya, ngelihat orang beli susu rame-rame, saya nggak tahu kenapa persisnya orang ini. Tapi kalau ada orang rebutan sesuatu, saya juga mesti ikut karena saya worry. Karena saya takut ketinggalan. Karena saya takut nanti begitu saya sadar ternyata udah habis semua. Benar ya? 2,5 tahun kita diselimuti dengan rasa worry, dengan rasa fear. Benar ya? Benar ya? 2,5 tahun. Hanya worry dan fear yang ditaruh di kepala kita. Banyak orang yang sampai hidup aja udah gak nafsu. Mau keluar takut, mau ini takut, mau itu takut, mau ke gereja takut. Ke shopping mall kadang takut, kadang enggak. Ya, tapi ke gereja takut. Ya, ada loh orang-orang gitu ya. Ke gereja takut atau ke shopping mall enggak? Ya, kadang bingung. Tapi kita diselimuti dengan ketakutan dan lain-lain. Ya, ketakutan itu akan multiply by itself. Gak usah dimanjakan ketakutan. Gak usah dimanjakan pikiran negatif. Yang kita mesti bilang, Roh Kudus ingatkan, pikirin yang baik. Pikirin yang baik. Kalau mau melindungi pikiranmu, pikirkan yang baik. Dari mana ini? Ada firman Tuhannya yang berkata seperti itu. Roh Kudus akan memberikan inspirasi. Ini saya cuma kasih contoh. Saya nggak tahu persis masalah saudara apa. Mungkin masalah saudara yang lain. Tapi percayalah, kalau saudara memakai pedang roh, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang akan menjawab tepat di masalah saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak ingin membiarkan saudara jatuh dalam masalah. Tuhan gak ingin membiarkan saudara kalah dengan musuh dalam pikiran saudara. Dia akan berusaha keras untuk memberikan sesuatu yang bisa membangkitkan iman kita. Amin. Saat-saat ini banyak sekali pikiran-pikiran yang salah. Banyak sekali di dunia ini yang kelihatannya logik, yang kelihatannya penuh hikmat, tapi sebetulnya salah secara Alkitab. Tapi akhirnya kita percaya. Baru-baru ini ada argumen ya tentang boleh nggak ini sekarang yang dulu kriminal sekarang nggak jadi kriminal. Saudara tahu sendiri lah ya, ini direkam jadi saya nggak mau ngomong terlalu ini ya. Banyak orang yang mulai menerima, oh iya ya zaman dulu mungkin kriminal, kalau zaman sekarang nggak kriminal. Tapi kalau mau dibaca di firman Tuhan itu tetap salah. Nggak karena manusia bilang benar itu jadi benar. Untuk anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, baca firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan ngikut pikiran dunia ini. Banyak pikiran dunia ini yang kelihatannya benar, yang kelihatannya logik, gak sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, renew your mind. Kalau engkau anak Tuhan, you need to think like anak Tuhan. You cannot compromise hanya karena kelihatannya sekarang benar atau enggak. Tapi kalau kamu anak Tuhan, perhatikan firman Tuhan ngomong apa, percayai itu. Jangan takut dibilang, kamu ketinggalan zaman, is okay ketinggalan zaman, yang penting tetap masuk surga. Amin. Daripada kelihatannya up to date tapi masuk surganya nggak tahu iya atau enggak, ya benar nggak ya? Ya, lebih baik masuk surga, ketinggalan zaman is okay. Nggak apa-apa dibilang orang kamu orangnya kurang toleran. Selama kita nggak toleran untuk hal-hal yang nggak baik, salahnya ada di mana? Benar. Banyak desakan-desakan zaman ini baru-baru sekarang begini. Besok-besok akan ada desakan yang lain. Besok-besok kita akan diajarkan hal-hal yang lain. Karena itu musuh lagi menaruh sedikit demi sedikit di pikiran kita. Kalau dia bisa dapatkan teritori sedikit hari ini, besok sedikit lagi teritori, besoknya lagi sedikit teritori. Pada satu saat seluruh pikiran kita akan dikuasai sama iblis.
Kalau kita anak Tuhan, baca firman Tuhan baik-baik. Supaya Roh Kudus bisa katakan yang mana yang benar, yang mana yang gak benar. Waktu kita mau melakukan yang salah, berapa hari yang lalu, ada keluar pikiran sesuatu sama saya, mau ngakuin aja ya, pertempuran di kepala saya juga masih banyak. Ya, selama kita hidup akan selalu ada serangan. Ya, selalu ada serangan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, serangan-serangan itu gak punya kuasa pada kita, kecuali kita izinkan dia punya kuasa. Kita bisa menolaknya, kita bisa captivate, kita bisa mengikat dan menawannya pikiran-pikiran yang salah. Benar. Saya sudah mulai menulis sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus bilang, jangan tulis. Stop. Karena apa yang menjadi motivasi saya untuk tulis, itu enggak benar. Menurut Tuhan. Menurut dunia benar sekali. Tapi menurut Tuhan tidak benar. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, stop. Saya lagi tengah jalan. Saya punya pilihan. Dunia bilang enggak salah. Saya mestinya enggak salah menulis ini. Enggak salah untuk kirim email ini. Dunia bilang enggak salah, zaman sekarang emang mesti begitu. Tapi Roh Kudus bilang, jangan. Stop. Stop. Ada sesuatu yang gak benar dengan yang kamu tulis, ada sesuatu yang gak benar dengan motivasi kamu menulis email itu. Stop. Saya punya pilihan, terusin atau stop. Tapi sebagai anak Tuhan, saya mesti percaya pedang roh saya. Tuhan udah memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita, memilih yang benar atau yang salah. Ini saatnya untuk memenangkan pikiran yang di sini. Saya harus pakai firman Tuhan yang diberitahukan. Dan saya stop. Saya stop. Dan puji Tuhan saya bersyukur saya stop. Karena ada kemungkinan, kalau saya teruskan ada sesuatu yang jelek yang akan terjadi. Yang saya nggak lihat, nggak bisa lihat sekarang. Tapi Tuhan tahu apa yang bisa terjadi. Tuhan stop bukan karena nggak sayang sama saya. Tuhan justru sayang sekali supaya saya nggak kena masalah di masa depan. Dan karena itu tulisan yang sudah panjang lebar ditulis. Saya cancel, delete semua. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Ini yang lagi diajarkan. Senjata perlengkapan Allah. Kita punya senjata perlengkapan Allah untuk memenangkan apa yang ada di pikiran kita. Kalau dipakai dengan benar, we will win this war. Kalau dipakai dengan benar, menurut firman Tuhan, kita akan jadi lebih dari pemenang. Bahasa Inggrisnya keren, more than conqueror. More than conqueror. Ya, pernah kepikir nggak? Apa sih maksudnya more than conqueror? Lebih dari pemenang. Orang kalau misalnya bertanding, ada yang menang, ada yang kalah, benar nggak? Ya, kalau yang menang, menang, kalah, kalah. Ini more than conqueror, more than pemenang, lebih dari pemenang. Apalagi yang lebih dari pemenang. Itu yang ditujukan sama Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang, bukan sekedar pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Maksudnya Tuhan apa sih kita lebih dari pemenang? Itu tujuannya Tuhan. Kalau orang cuman pemenang, dia masuk ke dalam satu pertandingan, dia menang di pertandingan itu. Tapi kalau untuk kita, setiap kali kita memenangkan pertarungan rohani, kita akan lebih dikuatkan sama Tuhan untuk menghadapi pertempuran yang lebih berat. Setiap kali kita masuk ke satu pertempuran dan kita menang, kita akan ditingkatkan lagi sama Tuhan. Kita lebih dari sekedar pemenang. Tapi kita akan jadi orang yang makin kuat dan makin kuat dan makin kuat untuk menghadapi semua tantangan yang makin besar dan makin besar. Jangan dipikir kalau kita lewat satu tantangan hari ini, besok gak ada tantangan yang lebih besar. Tapi kalau hari ini kita menang, Tuhan bilang, aku naikkan kekuatanmu supaya di berikutnya engkau akan bisa mengatasinya juga. Itu yang disebut more than conqueror. Lebih dari saudara, ada gak yang mau seperti itu? Ada nggak? Nggak yakin ya? Nggak tahu nggak yakin karena ngantuk, nggak tahu nggak yakin. Oke, mungkin mesti dimulai lagi dari awal perlengkapan senjata Allah. Ya. Anyway, firman Tuhan, rema dari Tuhan, itu bisa membangkitkan iman kita. Dan Roh Kudus ada di sana untuk pick up things yang kita perlu tahu. Kasih ingat ke kita supaya kita bisa menang dalam segala permasalahan yang kita jalani saat ini. Kalau saudara lagi takut, ingat-ingat. Ingat-ingat, you are more than conqueror. You are more than conqueror. Ya. Saya percaya hari ini. Itu kita doa, saya percaya hari ini. Saya cuma kasih contoh. Tapi ada begitu banyak firman Tuhan yang saudara akan mulai diingatkan untuk mengatasi masalah saudara. Saya nggak tahu persis masalah saudara apa.
Tapi ada firman Tuhan yang akan menjawab permasalahan saudara. Dan tinggal saudara pilih, saudara mau percaya atau saudara nggak percaya. Ada orang yang sudah terima Tuhan, mendengar firman Tuhan, diingatkan dengan rema, tapi tetap tidak mau percaya. Maka hidupnya terus masuk dalam kekalahan, masuk dalam kekalahan, masuk dalam kekalahan. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita mau jadi pemenang. Yang ketiga, terakhir, prayer. Ini bukan senjata, tapi sangat penting. Ya, prayer atau doa. Efesus 6 ayat 18 bilang begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya senang bahasa Inggrisnya. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Mulainya dari praying always. Praying ini tidak termasuk senjata perlengkapan Allah, tapi buat saya percaya praying ini adalah sesuatu yang empower perlengkapan yang kita miliki. Ya, empower. Firman Tuhan bilang, kalau pernah dengar ya, doa itu nafasnya orang benar. Kalau jarang berdoa berarti jarang bernafas. Benar ya? Kalau doa itu nafasnya orang benar. Ya, ini rohnya kalau jarang berdoa, roh saudara megap-megap saat ini. Benar nggak? Karena nafasnya kurang. Ya. Makanya di situ dibilang praying always supaya jangan sesak napas rohaninya. Ya. Doa adalah yang empower. Kita udah tahu semua perlengkapan senjata Allah. Kita tahu cara pakainya. Tapi tanpa doa, kita nggak punya power. Ini handphone, iPhone. Katanya, itu fungsinya banyak sekali. Saya nggak tahu, saya pakai cuma buat telepon sama kirim teks. Ya, tapi katanya fungsinya banyak sekali. Banyak sekali fungsi yang bisa saya pakai dengan ini. Ini katanya punya segala macam ya kemampuan semua smartphone saudara. Tapi kalau nggak ada kalau dia habis baterainya habis, bisa dipakai nggak? Saudara punya semua perlengkapan Allah, tapi baterainya habis karena saudara nggak pernah berdoa. That's it. Semuanya cuma teori. Banyak orang yang senang hidupnya dengan teori. Punya pengetahuan tapi nggak tahu cara pakainya gimana, nggak tahu cara empowernya gimana. Rasul Paulus bilang berdoa, praying always. Kenapa? That will empower all the armor of God that you have. That will give you the power when you pray always. Pray always. Ya. Terus dia bilang, berikan permohonan, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Apa sih yang utama dulu dalam doa? Kalau saudara mau tahu doa yang paling efektif itu doa seperti apa? Banyak orang yang berdoa itu penuh dengan permintaan. Dimulai dengan, Tuhan aku membutuhkan bantuanmu. Tuhan aku sedang ada masalah ini. Tuhan aku butuh uang. Tuhan aku butuh pertolongan, aku butuh ini. Waktu berdoa semuanya penuh dengan permohonan. Nggak salah, karena Tuhan bilang memang naikkan doamu. Tapi menurut saya, doa yang paling efektif yang pertama harus dilakukan adalah memuliakan Tuhan. Datang sama Tuhan, memuliakan Tuhan dulu. Kenapa? Waktu kita memuliakan Tuhan, Tuhan bilang begini, peraturan pertamanya, love me and worship me. Love me and worship me. Tuhan minta kita untuk worship God. Why? Bukan karena Tuhan gila hormat. Ya. Kalau saudara misalnya ditanya, ada banyak orang, bukan di sini ya, banyak orang. Itu yang gila pujian. Ya, senang banget kalau dipuji. Bukan di sini ya, nggak usah lihat kiri kanan. Bukan di sini, ini yang di luar sana. Ya, banyak sekali tuh yang hidupnya kayaknya energize kalau dipuji. Ya, kalau dipuji berbuat ini, kalau berbuat ini. Kalau nggak ada yang muji, dia harus mulai mengatakan apa yang dia lakukan supaya bisa dipuji. Pernah ketemu nggak yang kayak gitu? Nggak pernah ya? Oh, mungkin saya doang kali. Ya, tapi ada orang-orang seperti itu, mungkin belum ketemu kali, tapi ada orang-orang seperti itu. Ya, apakah Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan bilang, come and worship me, come to praise and worship? Kenapa Tuhan suruh kita seperti itu? Apa Tuhan itu gila pujian? Apa Tuhan itu sangat merindukan pujian kita? No, there is a secret in worship. Waktu kita datang sama Tuhan dengan hati yang menyembah, that is when
kuasa Tuhan dinyatakan. That is when the manifestation of God's power mulai dinyatakan. Perhatikan di Alkitab. Waktu tuh orang datang menyembah, mujizat terjadi. Waktu saudara dengan berat hati datang sama Tuhan dan mulai bernyanyi, naikkan pujian, naikkan pujian, naikkan pujian. Terus saudara berasa, kenapa ya kok beban beratku kok makin ringan? Pernah gak begitu? Saudara yang datang sama Tuhan naikin pujian terus berasa beban hatinya jadi lebih ringan. Why is that? Apakah Tuhan cuma ada waktu kita mulai memuji? No. Tuhan selalu ada dekat kita kapanpun itu. Tapi waktu kita naikkan pujian, manifestation dari keberadaan Dia mulai kita bisa rasakan. Ada sesuatu yang terbuka dan mulai dinyatakan pada waktu kita worshiping God. Jadi kalau saudara mau berdoa yang ampuh, yang punya power, waktu datang dengan memuji Tuhan lebih dahulu. Datang dengan worshiping lebih dahulu. Then you will feel keberadaan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan yes, kalau punya permintaan, mulai naikkan permintaanmu sama Tuhan. When you feel God's presence there, mulai naikkan permintaanmu. Terus yang ketiga, jangan lupa, jangan cuma berdoa untuk diri sendiri. Ya, firman Tuhan bilang, berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk teman-teman saudara, berdoa untuk para leader saudara, berdoa untuk orang yang saudara mentorin, berdoa untuk anggota cell group saudara, berdoa untuk orang-orang yang saudara kenal. Amin. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang diajarkan sama firman Tuhan. Amin. Saya cuma mau bilang terima kasih sebelumnya buat saudara-saudara yang suka berdoa untuk orang-orang sesama saudara. Ya. Karena orang-orang yang suka berdoa dengan sesama, saya mesti akuin banyak dari saudara yang tidak pernah dibilangin terima kasih. Amin. Tapi saya mau bilang terima kasih sama saudara. Kemarin kita ada persekutuan doa, dan saya quite amazed sama orang-orang yang datang jam 5 pagi kita mulai. Ya, masih ngantuk-ngantuk semua, screen-nya ditutup, mungkin karena pada lecak semua masih ada. Ya, saya screen juga saya tutup karena ini belum sisiran kan, baru bangun. Ya, waktu berdoa, tahu nggak doanya kebanyakan itu untuk apa? Untuk orang-orang lain. Saudara tahu yang pertama kali datang di sini, waktu kita kenal saudara, ada tim doanya Bindov Plus yang berdoa buat saudara. Kalau kita tahu masalahnya saudara, akan ada yang berdoa, pagi-pagi bangun, tim doa bangun untuk berdoa bagi saudara. Dan saya mau bilang terima kasih buat anggotanya tim doa, dan buat saudara-saudara yang berdoa buat sesamanya. Amin. There is a power in pray. Saya boleh minta pimpin pujian untuk nyanyikan satu lagu kita. Saya selesai sampai sini. Mudah-mudahan bisa diterima. Seri ini kita selesai. Ya, berikutnya kita ini akan masuk ke seri lain. Bukan seri lain, khotbah lain ya. Ya, bukan seri lain. Ya, tapi coba lihat lagi, dengarkan lagi. Saudara punya senjatanya. Tinggal bagaimana cara pakainya. Kalau saudara mau jadi pemenang, saudara bisa jadi pemenang karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian untuk, boleh saya undang saudara untuk berdiri semua. Kita naikkan satu pujian, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan namanya untuk segala sesuatu yang Dia janjikan, untuk segala sesuatu yang Dia sudah sediakan bagi kita, untuk kelimpahan. Our God is so generous. Dia nggak kasih hanya pas-pasan. He want to give generously. You know, if you want to know our God is a generous God. Berkatnya berlimpah, anugerahnya berlimpah, and we want to say thanks for that. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima Banyak kasih. yang Thank you, Lord. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari sama-sama kita katakan saudara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami ingin penuhi hati kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. We want to have a grateful heart ya Tuhan. Full of gratefulness ya Tuhan. Full of thankfulness ya Tuhan Yesus. Lord, kami ingin penuhi hati kami ya Tuhan dengan hal-hal yang baik ya Tuhan. Pikiran kami akan penuh dengan segala hal yang baik yang Kau telah lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, kami ingin penuhi ya Tuhan dengan janji-janji-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya ingin ingat-ingat mujizat-mujizat yang kami telah dapatkan ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kasih-Mu yang kami pernah rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya ngerasain ada di tempat ini. Ada di tempat ini yang saudara hatinya penuh dengan ketakutan. Penuh dengan rasa worry. Ada hal-hal yang mungkin di mata saudara nggak bisa dijelaskan. Saudara nggak tahu arahnya akan kemana. Saudara nggak bisa kontrol, sepertinya terlepas dari kontrol saudara. Saudara khawatir dan saudara takut. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan takut, aku mengasihimu. Aku gak akan pernah tinggalkan engkau sendiri. Engkau orang anak-anak yang dikasihi sama Tuhan. Percayai itu. Percayai itu. Apakah engkau merasakan hadiratnya Tuhan atau tidak? Tuhan ada bersamamu. Tapi kalau kau mau untuk merasakan hadirat Tuhan lebih. Praying always. Sembah Dia. Dalam doa-doamu, puji namanya. Tuhan tahu permasalahanmu. Engkau gak usah terlalu panjang lebar bilangin sama Tuhan. Trying untuk explain sama Tuhan masalahmu. Tuhan tahu masalahmu. Tapi Tuhan minta engkau untuk datang memuji Dia. Supaya the power dari Tuhan bisa dimanifestasikan dalam hidupmu. Kelepasan dari Tuhan bisa dinyatakan dalam hidupmu. Kuasa dari Tuhan bisa melingkupi engkau. Kedamaiannya Tuhan bisa menyelimuti engkau. Sukacitanya Tuhan bisa menggantikan your worry. Datang sama Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia. Tuhan bilang, come worship me. Come worship me so I can give myself to you. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan, aku selesai ya Tuhan dengan seri Armor of God ini ya Tuhan. Tapi ya Roh Kudus, senjata terakhir yang kami katakan hari ini, yang kami lihat hari ini adalah pedang roh, the spirit, the sword of the spirit. Is you Holy Spirit. Is you Holy Spirit that can lead us ya Lord. Is you Holy Spirit that can inspire us. Is you Holy Spirit that can cover us. Engkau Holy Spirit yang bisa membangkitkan iman kami. Roh Kudus, ingatkan kami tentang firman-firman Tuhan. Untuk kami bisa memenangkan pertempuran di dalam pikiran dan hati kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk semua firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami selesai ya Tuhan. Tapi our heart is always open Jesus. Praying bukan waktu kita berlutut di hadapan Tuhan. Praying is the whole day. Praying is the whole time. When you open up with God, Holy Spirit can tell you anytime. He can just come and then tell you things that you need to hear anytime.
It's no need to be just here in this place. It's no need to be just there in your room. Anytime, Holy Spirit can just tell you what you need to hear. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Acara ini akan selesai sebentar lagi, ibadah ini ya Tuhan. Akan selesai sebentar lagi ya Tuhan. Tapi biar rohmu terus mengalir ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Lord. Jemaat Bindov Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.